Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibtighai mardatillah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi ulumihi fid dharaini, amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, para pendengar jamaah rahimakumullah. Sekarang kita akan mengaji bersama dengan salah satu kitab, yakni At-Targhib wa Tarhib. Saat ini kita masuk pada bab terkait dengan pemakaian barang dari emas dan perak. Apa nanti hukumnya sesuai dengan sabda Rasulullah? Panutan kita itu, kita kalau memakai emas dan perak diperbolehkan semuanya atau ada perkecualian. Mari kita kaji bersama terkait dengan bab ini. At-tarhibu min isti'mali awani dhahabi wal fiddati. At-tarhibu utawi iki iku kitab nerangake meden-medeni. Ini kitab menjelaskan untuk kita agar kita merasa ada sesuatu ancaman, agar kita takut. Jadi memang Rasulullah itu tugasnya yang menyampaikan at-targhib wa tarhib, berita gembira dan berita ancaman. Nah ini sekarang terkait dengan ancaman. Orang Jawa menyebut meden-medeni. Meden-medeni saka apa, saka nganggo apa? Min isti'mali awani dhahabi wal fiddati. Sangking nganggo pira-pira wadah saka emas wal fiddati lan wadah saka seloko. Wong Jawa mbiyen nyebute seloko, nak saiki sebutane perak. Ancaman bagi orang memakai wadah, memakai tempat yang terbuat dari emas dan perak. Kala ngendika sapa sing ngendika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innalladzi ya'kulu aw yashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddati innama yujarjiru fi badnihi nar jahannam. Innalladzi sak temene wong yakulu kang mangan sapa alladzi sapa wong aw yashrabu utawa ngombe sapa alladzi sapa wong mau fi aniyati dhahabi saking pira-pira wadah saka emas wal fiddati lan nganggo pira-pira wadah saka perak. Apa itu ancamannya nanti? Bagi orang yang akan makan dan minum, tapi dia menggunakan tempat makan dan minumnya dari emas dan dari perak. Iku innama yujarjiru, angin pestine ngesokake sapa alladzi fi batnihi ing dalem wetenge alladzi ngesokake naro jahannama ing geni saka neraka jahanam.
Wong kok nganggo panggonan mangan lan ngombene saka emas lan perak lir kadya wong mau ngesokake nang wetenge dhewe geni saka neraka. Yang memakan dan meminum menggunakan alat yang bagi kita itu alat yang dimuliakan, barang yang sangat mulia. Alat makan dan minum terbuat dari emas atau dari perak, itu ternyata mendapat larangan agama. Karena otomatis biasanya kalau orang itu kaya raya, itu bisa membeli apa saja. Hartanya berlimpah, bisa membeli yang dia inginkan. Termasuk jika orang kaya bisa membeli wadah makan dan minum dari emas. Boleh. Tapi kalau dipakai untuk makan dan minum wadahnya itu, misalnya ini nih, ada secangkir tempat air minum, tapi terbuat dari emas atau perak. Ini kalau kemudian saya gunakan untuk minum, tak boleh. Tapi kalau hanya untuk hiasan, boleh. Untuk hiasan boleh. Asalkan tidak digunakan untuk minum, kalau itu berupa gelas, kalau wadah atau tempat untuk makan, boleh untuk hiasan, tapi tidak digunakan untuk tempat makan. Karena dampaknya, akibatnya, Allah akan mengancam bagi orang yang menggunakan makan dan minum yang tempatnya terbuat dari emas dan perak tadi, laksana orang itu akan mencurahkan di perutnya berupa api dari neraka jahanam, di neraka jahanam. Berarti ini ancaman yang luar biasa bagi kita kalau ada orang yang kaya raya untuk menggunakan makanan dan minuman dari emas atau dari perak. Jadi para jamaah, Anda kaya? Boleh. Bahkan Allah itu menyampaikan dalam Al-Quran firman-Nya, Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa'i. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Jadi kita itu memang ditakdirkan oleh Allah untuk mencintai perhiasan-perhiasan dunia. Kekayaan dunia itu memang ditakdirkan untuk itu. Tapi Allah membatasinya. Jadi tidak semua yang ada di muka bumi ini diperbolehkan untuk dipakai, digunakan. Ada perkecualian. Inilah fungsinya agama. Membatasi jika itu akibatnya tidak baik bagi manusia. Tapi juga bisa jadi untuk menguji bagaimana ketaatan manusia akan ketentuan hukum syariat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi sebenarnya Islam itu menjaga, atau dalam istilahnya maqasidus syariah. Maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu menjaga 5 hal yang ada dalam kehidupan kita. Hifdzuddin, menjaga agama. Hifdzun nasl, menjaga keturunan. Bagaimana keturunan akan terjaga, ada ayah dan ibunya, diketahui keturunannya. Itu agama menjaga seperti itu. Hifdzul mal, menjaga agama, menjaga harta kekayaan. Jadi kita boleh memiliki harta, boleh memiliki kekayaan. Maka ini kita memiliki emas, perak, boleh. Tapi ada batasnya. Apalagi hifdzul din, hifdzul nasl, hifdzul mal, hifdzul nafas.
menjaga diri, menjaga jiwa agar bersih jiwa kita, tidak terkotori oleh maksiat. Bagaimana ketentuan agamanya? Yang terakhir, hifdzul akal, menjaga akal kita. Jadi agama itu ad-dinu al-aql, begitu. Agama itu ya memerankan otak kita, akal kita itu luar biasa. Agar kita mau berpikir, gunakan karunia akal kita yang diberikan oleh Allah. Jadi kalau kita lihat situasi sekarang, ada orang yang mencela, mencaci, menjelekkan. Orang yang ngaji, berbakti kepada santri bertahun-tahun, bahkan dicaci, dilecehkan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Para pendengar, para pemirsa, jamaah semuanya, rahimakumullah. Jadi keputusan akhir, kesimpulan akhir dari ngaji kita pada kali ini adalah dalam hal pemakaian barang yang dikaruniakan Allah kepada manusia, memakai tempat wadah dari emas dan perak yang digunakan untuk makan dan minum, hukumnya mutlak haram. Karena ini ada ancaman. Kalau ancaman itu walaupun tidak diterangkan ada tulisannya haram, ya karena ancaman dari Rasulullah berarti haram kita menggunakannya. Antara lain karena apa? Ya karena bisa jadi itu bentuk kesombongan manusia. Dikala manusia yang lain, tetangganya, saudaranya sedang kesulitan makan dan minum saja sulit, kok ini malah menggunakan tempat atau wadah makan dan minum dari emas dan dari perak. Jadi sekali lagi haram hukumnya kita menggunakan wadah tempat makan dan minum kita dari emas dan perak. Terima kasih para jamaah, jika ada yang mau bertanya, semoga ada nilai manfaatnya. Jika ada yang perlu kita diskusikan, kami persilahkan. Walafu minkum, nanti kita sambung lagi setelah pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustadz, saya Tata hendak bertanya tidak jauh dari topik bahasan tadi yang sudah dikaji oleh Pak Ustadz berkenaan dengan tradisi nih Pak Ustadz. Jadi biasanya seorang calon suami istri itu ketika selesai khitbah atau lamaran itu biasanya ada prosesi tukar cincin Pak Ustadz. Nah padahal cincin yang ditukarkan antara pasangan suami istri ini, calon pengantin ini biasanya terbuat dari emas. Nah, bagaimana hukum dari keduanya mentradisikan tukar cincin itu, lalu apakah ada batasannya terkait dengan pemakaian cincin yang terbuat dari emas itu, Pak Ustadz, dan bagaimana solusinya agar secara hukum bisa dibenarkan. Demikian, terima kasih Pak Ustadz, luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Yai, Pak Ustadz, ini berkaitan dengan ya tidak menyimpang dari hal tersebut, namun sedikit agak lain, karena pertanyaan saya berkaitan dengan seseorang itu bagaimana hukumnya memakai, kalau tadi kan menggunakan untuk minum dan makan ya, ini kalau memakai itu bagaimana hukumnya, baik itu bagi laki-laki maupun perempuan, itu apakah juga bisa berdasarkan dengan hukum hadis ini atau ada hukum yang lain? Begitu Pak Ustadz, terima kasih. Terima kasih. Ada dua pertanyaan dari jamaah. Yang mana tadi saya sudah menyampaikan terkait dengan haramnya penggunaan tempat makan
minum yang terbuat dari emas dan perak. Nah sekarang kalau perhiasan bagaimana? Memang kita ditakdirkan untuk senang pada perhiasan itu. Ternyata karena ada nas kita itu ditakdirkan untuk senang perhiasan, maka Allah pun tidak melarang penggunaan perhiasan. Tapi ada perkecualian juga. Penggunaan perhiasan emas dan perak bagi wanita untuk perhiasan hukumnya mutlak boleh, halal. Yang penting tidak dari mencuri. Ya. Kalau murni benda itu, perhiasan itu murni dari miliknya, harta pribadinya dipakai bagi wanita, baik berupa emas maupun perak, karena itu memang fungsinya untuk perhiasan, diperbolehkan. Tapi awas, jangan berlebih-lebihan. Walau sudah kaya raya, terus penggunaan emas dan peraknya untuk perhiasannya dipertontonkan di muka umum dengan emasnya dari bawah ke atas dipakai semuanya. Itu berlebih-lebihan. Tidak baik. Karena bisa mengandung iri hati dari saudara yang lain. Ya, sewajarnya saja. Boleh menggunakan perhiasan emas dan perak bagi wanita. Terus kalau bagi laki-laki bagaimana? Ada beda hukumnya. Kalau laki-laki menggunakan perhiasan terbuat dari perak, boleh. Ulama menyatakan itu boleh. Tapi bagi laki-laki, ini sekaligus menyambung dari pertanyaan Pak Tata, Mas Tata tadi, kalau bagi laki-laki menggunakan perhiasan yang terbuat dari emas murni, itu hukumnya dilarang, haram. Haram hukumnya bagi laki-laki menggunakan perhiasan yang terbuat dari emas murni. Sekali lagi kalau wanita boleh. Wanita boleh. Kalau laki-laki perak boleh, tapi kalau emas dilarang. Ada sedikit perbedaan dengan ulama-ulama yang lain. Fihi kaulani, pendapat-pendapat yang berbeda. Antara lain dari Ibnu Hazm, itu jika perhiasan emas campurannya itu di bawah 50% dari emas murni itu, artinya kan emas itu ada yang berapa karat, berapa gramnya itu berapa karat itu kan ada. Emas campurannya itu lebih banyak yang tidak murni daripada yang murni, maka bagi laki-laki hukumnya masih makruh. Maka ya lebih baik, ayo yang laki-laki nanti kalau mau setelah khitbah nikah atau tukar cincin emas ketika ijab, itu kan ada apa namanya tukar cincin ya. Tukar cincin, maka ya itu hati-hati bagi yang laki-laki karena hukumnya haram, ya tak usah dipakai. Ya mungkin untuk perhiasan saja lah, tidak usah dipakai karena hukumnya memang haram. Ya ini untuk menguji kita terutama yang laki-laki. Lah kenapa kok yang wanita perbolehkan, halal diperbolehkan? Yang namanya Allah itu memang membuat syariat, ketentuan itu yang memang memilih sesuatu pokoknya yang paling sesuai dengan kehendaknya Allah. Dan pasti jika perintah Tuhan itu kita laksanakan, itu pasti akan membawa efek yang baik. Dan sebaliknya, jika itu kita larang, ya efeknya akan tidak baik bagi kita. Tapi kelak jangan khawatir Mas Tata, Mbak Lis. Kelak jika kita ditakdirkan oleh Allah bisa di surga, emas dan perak. Bagi laki-laki dan perempuan mau minta digunakan untuk apapun, baik untuk tempat makan, tempat minum, bahkan tempat tidur, apapun. Kalau itu kita sudah di surga, boleh. Tapi di dunia ini memang ada perkecualian. Ada batasan. Yang perempuan silakan, yang laki-laki untuk emas hindari.
Itu kalau perhiasan jangan, yang laki-laki. Maka kita melihat kalau ada saudara tetangga kita ya diberi informasi. Tapi informasi yang unik ini patut kita beri acungan jempol. Ada seorang kiai namanya Mbak Kiai Hamid. Datang seorang tamu kaya laki-laki dan menggunakan perhiasan emas laki-laki itu. Karena seorang kiai itu memiliki kebijakan yang luar biasa yang tidak sedikit-sedikit mengharamkan haram neraka, itu tidak. Tapi si tamu tadi karena memiliki rasa cinta kepada kiai, melihat Mbah Kiai itu melihat si tamu menggunakan perhiasan dari emas yang tamu itu laki-laki. Mbah Kiai tidak langsung mengharamkan. Tapi kemudian setelah berbicara cukup lama, Mbah Kiai Hamid meminta kepada sang tamu, "Mas, kalau emasmu yang kamu pakai itu emas murni atau bukan?" Tamu menjawab, "Emas murni Pak Kiai." "Oh, kira-kira kalau emas itu saya minta boleh apa enggak?" "Monggo Pak Kiai. Demi Pak Kiai, untuk apapun, termasuk untuk membangun atau untuk apapun, demi Pak Kiai, saya serahkan." "Oke. Mana emasnya?" Emasnya oleh si tamu diberikan kepada Pak Kiai. Kemudian, apa yang dilakukan oleh Pak Kiai? "Mas, emas murni ini sudah saya terima. Terima kasih. Berarti ini sudah hak milikku. Tapi karena saya juga cinta pada kamu dan keluarga, saya kembalikan kepada kamu, tapi jangan kamu pakai ya. Untuk dipakai istrimu. Tidak boleh kamu pakai. Laki-laki tidak boleh pakai emas, tapi untuk istrimu pun." "Oh begitu ya Pak Kiai." Jadi si tamu tidak merasa langsung merasa berdosa di depan seorang yang dikaguminya, tidak. Tapi itu teguran yang sangat manusiawi. Nah, begitu. Jadi kesimpulannya, silakan kalau menggunakan perhiasan, tapi ada batasan, laki-laki dan perempuan beda. Kemudian kalau mengingatkan kepada orang lain, yang laki-laki yang menggunakan emas bagaimana? Ya jangan asal langsung diambil, tidak. Kita memiliki teladan dari para kiai yang tidak sedikit-sedikit mengharamkan, menjelek-jelekan, tidak. Tapi mengingatkan dengan penuh rasa kemanusiaan. Jadi ibaratnya kata orang Jawa ada memanusiakan manusia, menungso ke menungso. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya Murtado, penyuluh agama Islam, kantor Kementerian Agama Kota Salatiga, yang bertugas di KUA Argomulyo. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.